Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia ini. Harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma. Dan harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa ngumpulin ya jasa kebajikan dalam karma baik untuk pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini hari Minggu tanggal 18 April. Bagi yang minggu lalu berada bersama Dhamma di sana ini, kita lihat ada fotonya bala. Ya, tubuhnya habis dimakan faktor yang menyebabkan itu terjadi. Itu udah nggak bisa diapa-apain, kondisinya gini-gini. Dan hari Minggu tuh baru dipamerkan itu. Hari Senin jam 4.17 sudah pindah alam. Tuh, ya. Tapi menarik sekali melihat bahwa posisi waktu mati itu paginya udah drop banget, darahnya udah nggak ada, jadi mau diambil udah nggak bisa. Tuh ditulisin sama Adi tuh bala gitu. Sempat jam 4 lebih sedikit itu kok ya ndilalah ya, kalau orang Jawa ngomong ndilalah. Endang yang lagi ngajar tuh entah gimana kok bisa eh, ketemu sama pas muridnya yang kepengen niliin ngunjungin bala, mau ngunjungin bala, ya ya wis, yuk 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 yuk, pergilah ke rumah. Jadi masih bisa dilihat balanya itu dalam posisi udah lemes gitu ya, ditungguin Buena, dilus-lus gitu, dia masih berusaha duduk gitu, karena yang opening kan Endang ya, setiap malam itu terbangun-bangun jam berapa, bangun berapa jam bangun. Dan masih sempat dia menunjukkan energi terakhir mungkin ketemu sama Endang dan uh, muridnya. Terus Endang melanjutkan ngajar, dilutus sama Wina. Wina sudah merasa waduh, iki ketone wis nggak ada harapan, mau pergi. Ya dah, bala pergi nggak apa-apa ya, lahir lagi di alam manusia, jadi yang hoki kenal Dhamma. Dah, satu kehidupan berakhir. Menarik sekali kalau kita lihat bahwa hal seperti itu, proses lahir akan ditutup dengan kematian, itu berlaku juga untuk kita gitu. Jadi masih kita lihat itu guru-guru yang mau pulang dikandani, diberitahu ya, bala mati, cari bunga-bunga, itu dikeroyok sama yang guru-guru itu dek, yang nomor 2, dikeroyok sama guru-guru yang ngasih bunga, ngambilin dari kebun yang pakai guru. Nah, itu ya terakhir kasih bunga-bunga. Dan yang menarik kalau saya lihat itu Hotu. Hotu ini baru saja mengalami mujizat kalau saya ngomong, karena tadinya itu buta dia karena diabetes, dan nggak tahu tiba-tiba kok kelihatannya dia kok bisa jalan, nggak nubruk-nubruk. Sekarang bisa lihat. Dan dia satu-satunya anjing yang kelihatannya concern gitu ya, kepeduliannya besar. Dia ngeributin loh itu, dia sampai masuk ke dosnya itu, tapi saya lihat ekornya itu masuk ke di antara dua dua apa kaki. Jadi katanya dokternya kalau posisi itu berarti sebenarnya dia takut. Pertanyaan nih, anjing yang dikatakan alam rendah daripada manusia itu apa ya, nggak ngerti ya, karena kalau dilihat kemudiannya sekarang ini anjingnya, anjingku tinggal 4, itu agak mereda, tidak begitu gelisah gitu loh. Terus kita jadi paranormal, kira-kira ngerti loh rek bala mati gitu ya. Jadi
menarik sekali bahwa kami di sini itu dunianya tuh mungkin agak aneh gitu ya. Ini guru-gurunya nih nggak tahu agamanya apa, ya kita sama-sama, aduh, yus yo, gitu ya. Layat, hitungannya layat. Yang menarik lagi, nah itu sudah akhirnya sudah dikubur ya, dikasih kembang-kembang yang ada di dalam kebun sendiri. Nah yang menarik itu malam jam 6 itu ada tamu 3 orang. Siapa itu? Dari our vet klinik yang ngopeni bala. Pagi datang 2, malam datang 2. Jadi bala itu seperti VVIP ya. 3 orang datang, Wena keluar, Endang keluar. Nggak ada kata-kata apapun juga. Malam kudus, sunyi senyap. Yang terdengar cuma tangisan. Jadi 3 orang yang datang itu semuanya sengguk-sengguk nangis itu. Sementara Wena sama Endang dengan tenang ya rodok semedot tapi nggak sampai gugu-gugu itu, sibuk memberi penghiburan. Jadi yang datang itu para dokternya itu, maaf ya Ci, sini Wina dan Endang, oh enggak apa-apa, terima kasih loh, terima kasih. Jadi saya waktu lihat itu saya mikir ini menarik ya. Maka kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam proses sebulan lebih ini, waktu Bala dan para dokter serta Wina Endang ini, apa yang terjadi? Saya bilang kalau kita kaitkan dengan ajarannya yang berapa minggu lalu itu, Susan mengatakan tentang positive religious coping. Jadi coping itu cara penanganannya, cara penanganan yang sifatnya religi, boleh saya katakan spiritual gitu ya, positif. Dengan yang satunya negatif, religious atau spiritual coping. Gimana kita nangani gitu. Maka kalau kita lihat Bala itu sakitnya kayak komplikasinya kayak encok-encit gitu ya, naik turun jungkat-jungkit gitu. Kita kadang-kadang waduh membaik, kadang-kadang waduh gitu ya. Jadi wah gitu ya, gentenan yang gantian gitu-gitu. Maka bisa kita lihat kalau kita bilang tentang negatif religious atau spiritual coping, menanganinya, caranya merespon dengan negatif, maka muncul apa? Buah pikir atau emosi negatif yang mengatakan, aduh, tiwas berjuang, sudah berjuang kayak gitu, all out sepenuh hati segenap jiwa raga, udah berdana gila-gilaan untuk kesembuhannya, kok akhirnya mati, waduh, rugi. Tapi yang sisi lain, kalau kita punya positive religious atau spiritual coping, cara penanganan yang sifatnya spiritual dan positif, kita akan mengatakan, aduh, untung ya kita sudah melakukan yang terbaik untuk Bala. Apa yang terjadi? Sebenarnya kalau kita ini merasa kita beruntung, sebenarnya untungnya itu untung apa? Bisa kita katakan kita untungnya kita memperbaiki parami atau paramita, kesempurnaan pikiran, kesempurnaan batin, kesempurnaan keluhuran. Kenapa? Karena bisa kita lihat, misalnya saja itu ada 10 ya, 3 aja deh, tekad, semangat, dan ulet, tekun, sabar. Wah, ini bagi yang mengurusi, baik yang di klinik maupun yang di rumah, ini kayak apa besarnya, meningkatnya itu kayak apa. Tekadnya ayo lakukan yang terbaik. Berarti tekad ini membawa satu kemauan, kesungguhan dalam berdana. Dana apa? Dana duit, dana tenaga, dana pemikiran, dana tidur, dana segala macam ya. Dan kalau kita lihat kadang-kadang membaik,
Begitu juga dalam kehidupan kita toh, dalam COVID ini kadang-kadang, waduh lumayan, tahu-tahu wamblok. Wah ini sudah menurun ini anunya, COVID-nya. Tahu-tahu, sekarang ini lagi gila-gilaan meningkat lagi. Jadi encit gitu ya, kayak jungkat-jungkit ya. Di situ dibutuhkan semangat untuk tetap semangatnya, energinya, kekuatan kita nih bertahan. Mau turun, naikin lagi. Mau turun, naikin lagi. Dan untuk itu dibutuhkan keuletan, ketekunan, dan kesabaran. Ayo terus. Kita berjuang. Adhidhana wirya kante. Kita bisa bicara mengenai meta. Kecintaannya kayak apa itu para dokter, ya, perawat, Wena dan Endang, kayak apa itu kecintaannya? Jijin kadang-kadang nganterkan Eko, Adi, saya nyopirin ke klinik. Itu semua demi cinta kasih. Berarti apa? Cinta kasih kita punya wadah, punya kesempatan untuk ditingkatkan. Kalau semuanya baik-baik, apain yang dipraktekinnya apa? Yang diperbaiki itu apa? Tapi melalui masalah, melalui hal-hal yang berat, kita bisa punya kesempatan untuk meningkatkan diri. Jadi untung ya, kita bicara tentang apa? Kebijaksanaan. Wah ini selama sebulan ini, sebenarnya nggak sebulan ya, karena Hotu sudah mulai diabetes itu, khususnya Wena tuh belajar terus, buka internet mengenai anjing yang diabetes, untuk bala ini kenapa uremnya tinggi, kreatin tinggi, ini kemungkinannya gimana, kasih obat ini, lihat side effectnya nih, tempok apa enggak dengan komplikasi yang lain. Itu belajar terus, jadi pengetahuannya meningkat. Tanpa ada masalah nggak mungkin kita seperti itu. Dan katakan lagi UPK, ketenangseimbangan. Ini teruji banget waktu kondisi naik turun. Senin itu katanya Wena sudah Endang bilang gusinya itu udah putih gitu ya. Jadi nggak tahu darahnya kemana. Itu mau diinfus sudah nggak bisa, diambil darahnya aja sudah tidak ada darahnya. Jadi sampai mikirnya ini darahnya kemana ya? Seperti apa itu? Anjlok-anjloknya emosi kayak gitu. Dan akhirnya waktu mati balanya, saya lihat Wena nangis sedikit. Endang ya katanya dia nangis, guru yang lain ada yang mungkin nangis, Adi nangis, guru-guru enggak. Oh enggak, dia mendoakannya semoga yang ditinggalkan kuat gitu ya. Ketenangseimbangan ini kelihatan sekali waktu ada 3 perawatnya, dokter-dokter dari klinik yang sesengguhan gitu sampai kita berdana tisu ya. Wah tisunya ketenangseimbangan yang kita punya itu membawa pada keadaan pikiran yang kokoh gitu loh. Ya gerak tapi enggak hancur-hancuran gitu ya. Jadi ya udah, kita ucapkan terima kasih karena semuanya udah dilakukan sebaik mungkin. Jadi ya sudah, habis di situ. Pertanyaannya kan kembali pada kita, kapan ya kita sendiri habis? Maka kalau kita mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini apapun yang kita alami itu kembali kita harus untung, paling tidak parami kita harus meningkat. Ini berapa tuh? 6, harusnya 10 ya, tapi besok aja. Nah, sebenarnya saya kira kita semua setuju ya, bahwa kalau di dalam kehidupan ini kita menapak moment to moment ya, satu momen ke momen lain, itu kan cuma peristiwa. Itu cuma gini terus oh. Sambung menyambung menjadi satu, itulah kehidupan. Dan di dalam setiap ini kalau kita dilar lagi dalam satu titik ini, sebenarnya juga ada banyak lagi yang membentuk satu titik besar gitu. Kalau kita lihat di grafiknya suara, kelihatan sekali ya, zoom gitu kelihatan sekali ya. Ini semua kita harus
rumusnya satu. Kita semua harus belajar. Dari apapun juga. Sukses, ya kita harus belajar dari kesuksesan. Gagal, ya kita belajar dari kegagalan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kata belajar ini mungkin ada scholar ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ada scholar gitu ya, terus ada masuk dalam bahasa apa, skolastika, artinya belajar. Maka hari ini kita beruntung bisa belajar dari orang yang namanya skolastika. Iya, mari kita dengarkan sharing Dhamma dari yang satu ini. Silakan. Selamat pagi, Bu Lani, Bapak Ibu dan rekan-rekan pecinta Dhamma. Nama saya Leoni, nama lengkap saya Skolastika Leoni Paramaveda. Papa saya yang secara khusus memberikan semua nama untuk anak-anaknya, termasuk nama saya. Menurut penjelasan mama saya, arti dari nama saya sebagai berikut. Skolastika adalah nama permandian yang diambil dari nama Santa Skolastika, yang dari kisah-kisahnya dikaitkan dengan pendidikan serta doanya yang ampuh dalam melawan badai dan hujan. Mungkin mama dan papa saya berharap saya menjadi orang yang suka belajar segala sesuatu. Nama Leoni diberikan karena kebetulan zodiak saya Leo dan sio saya Macan. Dan dengar-dengar kalau perempuan bersio Macan itu galak dan judes. Maka mungkin mama papa saya memberi nama Skolastika supaya saya bisa meredakan badai dan topan emosi saya sendiri, si sio Macan ini. Nah, selain pastinya mama dan papa saya ingin saya jadi anak yang pintar dan tidak berhenti belajar. Nama Paramaveda sendiri artinya adalah keutamaan. Nah, menurut papa saya yang memberi nama saya, harapan papa adalah saya menjadi perempuan yang berani memperjuangkan keutamaan hidup. Wah, berat ya harapan papa saya ini. Semoga saya bisa ya, Pak. Mohon doa terus-menerus dari papa dan mama. Meski yang memberi nama adalah papa, tapi yang giat mengingatkan anak-anaknya adalah mama. Jadi sejak saya kecil, mama memang lebih galak dan tegas dibandingkan papa dalam hal mengingatkan anak-anaknya. Jadi, anak-anaknya termasuk saya, dulu sering mengecap mama itu suka marah, bawel, rumit, dan ribet. Saya memang belum pernah membaca buku-buku tentang Dhamma. Tetapi sebelum mengenal Bulani, mama suka nonton film atau baca buku yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Dan diceritakan ke anak-anaknya, termasuk saya. Tapi sepertinya saya yang paling sering diajak ngobrol mama. Karena saya yang paling sering bersama mama dibandingkan kakak dan adik-adik saya yang cowok. Adik-adik saya yang cowok lebih suka dolan sama teman-temannya. Setelah bertemu Bulani dan Bu Wena, mama lebih sering membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan karma baik dan karma buruk. Juga tentang dana atau berbagi. Dari mama saya juga belajar bahwa jika saya mudah marah dan membenci atau bahkan membuat orang lain marah atau melakukan hal-hal yang buruk, disengaja maupun tidak disengaja, itu juga menyebabkan karma buruk. Maka buah karmanya tidak hanya akan dipanen oleh orang yang berbuat jahat saja, tetapi orang yang memicu kemarahan atau perbuatan buruk orang lain juga akan menuai buah karmanya. Dari situ saya belajar untuk tidak mudah marah, tidak mudah membenci, meski masih sulit saya lakukan, tetapi sekarang nampaknya saya tidak mudah terpancing untuk marah. Ternyata marah itu melelahkan. Saat anjing kami lepas dan ditangkap bapak-bapak yang bekerja di kandang babi, saya lihat ketekunan mama saya mencari anjing saya setiap pagi dan sore atau malam. Menyusuri jalan di kampung, jalan raya, di area tempat kami tinggal, sampai ke pasar hewan. Apalagi kalau sudah hujan dan mendung, mama saya akan jalan sambil membawa payung mencari anjing kami yang hilang. Mama juga berdoa, katanya meditasi meta, belajar dari buku yang diberikan Bulani. Mama mendoakan supaya anjing kami jauh dari penderitaan dan juga semoga makhluk di sekitar anjing kami dijauhi dari perbuatan buruk dan niat untuk menyakiti anjing kami. Kata mama saya, dalam buku meditasi meta yang diberikan Bulani itu, banyak contoh kejadian bahwa welas asih yang dipancarkan saat meditasi bisa membuat lingkungan sekitar dijauhkan dari perbuatan buruk.
Akhirnya mama saya ke kandang babi dan memberikan foto anjing saya ke bapak-bapak yang menjaga kandang sambil berpesan, "Pak, kalau lihat anjing saya ini, kembalikan ke saya ya, jangan dijual dulu, Pak." Entah karena meditasi meta itu atau karena bapak itu takut ya sama mama saya. Akhirnya anjing kami diantar ke rumah kami. Dari peristiwa itu, saya semakin memahami apa itu welas asih. 6 bulan kemudian, anjing kami sakit dan mama juga merawat dengan telaten, menyuapi setiap jam, menyuntikkan bubur, madu, air, vitamin, pakai pipet saat anjing saya benar-benar tidak mau makan. Papa juga membantu meminumkan obat, memijat-mijat anjing saya. Saya dan kakak saya juga lebih sering merasa tidak terbebani ketika harus membantu mama atau papa membawa anjingnya ke dokter. Saat anjing rawat inap, mama membawa kue untuk dokter dan yang merawat anjing kami. Kata mama, kita harus mengasihi orang-orang yang merawat anjing kami karena mereka telah melakukan karma baik. Saat anjing saya kritis, mama saya berdoa rosario mendoakan anjing kami dan membuat puding untuk yang merawat anjing kami. Kata mama, kita harus mendoakan yang terbaik untuk anjing kami. Entah nanti akhirnya mati atau nanti akan mati. Ia akan mendapat pelimbahan jasa kebaikan dan semoga dilahirkan kembali menjadi makhluk yang lebih beruntung. Meski saya nggak paham betul apa yang dimaksud mama saya, tetapi saya yakin bahwa mengasihi itu perbuatan yang mulia. Akhirnya anjing kami meninggalkan kami pada tanggal 1 Juli 2020 tahun lalu. Kemudian pada bulan Agustus, kakak sulung mama saya mengalami luka di kaki dan gula darahnya tinggi sekali, sekitar 400-an sepertinya. Saya lihat mama saya betul-betul membantu bude-bude saya yang lain, berjuang merawat bude saya yang sedang sakit secara total, dan mengupayakan supaya kaki bude saya tidak diamputasi. Sampai-sampai papa saya khawatir kalau mama saya sakit. Tapi entah dapat kekuatan dari mana, mama saya tidak sakit. Padahal selalu jaga malam saat bude di rumah sakit, dari pagi dan sore pun dilanjut dengan mengajar. Belum lagi mama telaten memasakkan bude saya khusus untuk penderita diabetes. Saya sendiri yang dulunya itu males repot, jadi tidak begitu terbebani ketika mama minta tolong saya mengantarkannya membelikan kebutuhan untuk bude atau membantu bude-bude yang lain membelikan kebutuhan perawatan secara online. Saya merasa lebih enteng dalam membantu. Mama dan papa itu entah mengapa selalu dijaga ke orang-orang kampung kalau minta sumbangan. Selalu mencari papa. Katanya papa saya tidak banyak bertanya, tetapi pasti menyumbang. Bahkan saking nggak pernah curiga, papa saya sering ditipu pedagang. Harganya lebih mahal daripada kualitas barang. Terus papa bilang, "Ben lah, kasihan pedagangnya. Mbok gonyangannya aku pah kok diberikan dari orang yang suka hapus-hapus." Mama juga sering dinanti-nanti oleh pedagang sayur, makanan, atau warung langganan. Bahkan ada pedagang yang suka antar barang ke rumah jika dagangannya belum laku, terus ya dibeli mama. Dari pengalaman ini, saya merasa meski tidak kaya, berbuat baik itu bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, dari hal-hal yang kecil. Saat mengerjakan skripsi, mama saya selalu berpesan pada saya, untuk mengerjakan secara jujur, tidak lulus itu tidak apa-apa, kata mama. Ujian hidup di dunia itu bukan skripsi. Jadi saya menjadi tidak begitu cemas saat mengerjakan skripsi, meskipun di program studi saya sudah terkenal sulit untuk lulus ujian skripsi. Mama selalu bilang, yang penting berbuat baik, jangan sampai gara-gara ingin lulus ujian, lalu kamu jatuh dalam perbuatan yang kurang baik. Meski cemas akan ujian skripsi, tetapi kata-kata mama membuat saya lebih tenang. Saat saya akan ujian, teman-teman saya mengatakan, "Leoni, kamu lulus nggak lulus? Aku ke rumahmu ya. Mamamu suruh masak bakmo ya. Nanti kita makan di rumahmu." Mama saya setuju, karena kata mama, mereka sudah berbuat baik dengan belajar bersama saya, mendoakan, dan menunggu saya saat ujian. Jika kita perlu memberikan yang terbaik juga untuk teman-temanmu. Jadi lebih lega dan tidak begitu takut, tidak lulus ujian. Jadi saat saya ujian tuh pasrah aja. Yang penting saya berupaya sebaik mungkin.
Tanpa disangka-sangka saya lulus tanpa revisi. Ini di luar dugaan saya maupun teman-teman saya. Lalu mama saya bilang, ayo Leoni kita berbuat baik. Hari ini kita panen buah karma, harus tanam karma baik lagi. Dalam hati saya setuju dengan apa yang dikatakan mama saya. Saya jadi lebih bersemangat membantu teman-teman saya yang belum lulus, lebih semangat membantu bude-bude, dan akhirnya mau diminta sharing, meskipun sebetulnya ini berat buat saya. Saya nggak suka banyak bicara, nggak kayak mama. Oh iya, kakak saya dan bapak jadi lebih semangat membantu mama mempersiapkan teknologi ini untuk damai di sana di hari Minggu. Maklum kalau urusan teknologi mama saya agak gaptek. Kalau di Klaten, Bulani punya Pak Adi sama Pak Sus. Kalau di rumah saya, Papa dan saya jadi Pak Adi dan Pak Susnya. Bulani dan Bu Ina, terima kasih atas hadiah kelulusan saya, yang saya berarti harus lebih rajin berbuat baik. Terima kasih juga Bulani dan Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini. Semoga saya bisa belajar terus-menerus untuk berbuat baik dalam hidup saya. Terima kasih. Iya, meskipun berat kelakon juga Leonia. Baik, sekarang sampai saatnya pada bagian yang selalu dinanti-nanti. Ayo Bu Susan, monggo. Iya, selamat pagi Bulani, Bapak Ibu sekalian. Saya agak sedih karena mengingat anjing saya hari ini. Jadi fotonya Bala tadi dan bunga-bunga itu memang membuat saya agak teringat gitu ya. Apalagi Leoni mengulang cerita tentang anjing saya gitu. Jadi saya harus menata perasaan saya dulu supaya saya tidak terlarut di dalam ingatan yang itu sebetulnya sudah berlalu gitu. Jadi itu tadi anak saya, Bapak Ibu sekalian, kami sering memanggil dia itu Leoni. Jadi karena skolastika itu tuh kalau dipanggil Tika kayaknya kurang mencerminkan dirinya gitu. Nah, lalu kami memutuskan memanggil Leoni karena itu lebih gampang. Dan dulu Leoni itu juga masih sulit begitu ya. Itu anak saya yang satu ini dipanggilnya Noni gitu. Itu lebih gampang gitu. Jadi kadang-kadang kami memanggil Noni. Nah, memang saya kira ini perjuangan berat buat Leoni dalam sharing ya, saya kira. Karena tadi sudah dikatakan oleh Leoni bahwa dia nggak fasih, nggak skillful gitu di dalam delivery menyampaikan apa ya presentasi ataupun berbicara di depan umum. Tetapi saya kira dia tergerak untuk melakukan perbuatan baik karena dia merasa dengan sharing ini ada banyak orang yang bisa terbantu mungkin kalau mempunyai persoalan yang sama dengan dia. Dan saya kira dia ini seorang remaja ya. Artinya kalau yang sharing remaja itu diharapkan nanti anak-anak muda yang mendengarkan Dhamma Desana yang hari ini itu lebih tergerak untuk belajar. Saya kira itu. Kalau yang bicara saya atau Bulani itu kita lansia ya. Lansia itu memang saatnya itu berbicara tentang kebaikan. Nah, itu kadang-kadang tidak begitu mendorong orang-orang muda untuk belajar. Tetapi kalau yang berbicara itu seusia mereka, itu harapannya adalah, oh ternyata orang muda pun itu ada yang belajar. Nah ini maka mengapa Leoni memberanikan diri saya kira, karena ada hal lain yang bukan sekedar seperti berbicara di depan kelas, berbicara tentang ilmu akuntansi gitu ya. Kebetulan jurusan dia adalah akuntansi, dan bukan hanya berbicara tentang materi akademis. Ngadat nih ya, nggak bisa lancar, ada freeze. Tapi seperti yang sudah dikatakan
Bu Susan minggu lalu, bagaimana kita menata kalau sesuatu berjalan salah, something can always go wrong, maka sudah disiapkan itu oleh Bu Susan voice recorder. Jadi sesudah nanti kita bisa tersambung dengan lebih baik, pasti kemudian diedit oleh Pak Sus untuk jadi lebih baik. Ayo Bu. Ya, ini foto anak saya. Dia lulus ujian skripsi di bulan Maret. Dan kebetulan saya sudah dikirimi Bulani buku. Kebetulan ya. Jadi yang dibawa Leoni ini adalah petian kitab suci agama Buddha. Tentu Leoni belum membaca buku ini. Saya aja bacanya sulit ya. Jadi per halaman itu saya harus betul-betul pahami. Nah, tetapi waktu itu setelah lulus ujian, teman-temannya berfoto, itu adalah backdrop. Itu fotonya teman-teman satu kelompok. Jadi nanti setiap yang lulus, ini ya label putihnya itu akan dibuka. Oh, berarti yang sudah terbuka namanya itu sudah lulus. Nah, berarti waktu Leoni lulus, masih ada 3 temannya tuh yang belum lulus di bawah. Kira-kira begitu. Jadi backdrop ini akan dibawa terus setiap kali rekan-rekan satu kelompok ujian. Lalu bunga-bunga ini ada kopi, ada sertifikat yang dibuat mereka sendiri, ini ada kue, itu adalah pemberian dari teman-teman. Lalu saya bilang, Leoni, ada pemberian yang bagus loh Leoni. Kalau kamu bawa, itu akan mengingatkan hidupmu terus-menerus bahwa kamu punya tujuan yang besar di dunia ini, bukan sekedar minum kopi, saya bilang begitu, bukan sekedar makan kue-kue, bukan sekedar mengingat teman-temanmu yang ada di backdrop, bukan sekedar kamu itu mendambakan hal-hal yang indah dalam bentuk bunga-bunga hidup, tetapi foto ini kalau kamu lihat terus-menerus, kamu akan selalu diingatkan bahwa yang kamu bawa itu adalah ajaran kebaikan. Jadi saya bilang, buku itu dibawa nih, jangan diletakkan. Supaya kamu terus tahu bahwa buku itu adalah hal-hal yang akan mengantarkanmu hidup dengan benar di dunia ini. Lalu dia bilang, tapi saya nanti dikira sudah fasih. Oh, mama aja nggak fasih, jadi nggak apa-apa. Buku itu adalah pengingatnya gitu. Jadi mama pun mau baca sampai kapanpun tidak akan bisa sangat menguasai apa isi di dalam buku itu. Tetapi yang penting bahwa buku itu akan selalu mengingatkan kita semua untuk hidup secara baik. Karena mama nggak bisa mendampingimu terus, suatu saat saya pasti mati lebih dulu. Kalau secara usia ya, tetapi saya nggak tahu apakah orang muda atau orang tua itu yang mati lebih mana dulu. Tetapi saya mengatakan saya nggak bisa mendampingimu, tetapi ingatlah foto ini, bahwa melalui foto ini kamu akan selalu diingatkan untuk berbuat baik. Nah, jadi memang saya punya misi meminta dia foto dengan buku ini gitu. Lalu saya memberi judul PowerPoint saya, anak adalah guru bagi saya. Mengapa? Karena bagi saya, dengan saya punya anak, saya banyak belajar untuk menjadi orang yang hidupnya lebih baik. Bukan sekedar menjadi orang tua, tetapi hidup saya harapkan menjadi lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah Pak Adi, dulu sebelum saya itu mengenal ajaran Buddhism tentang temperamen ya, dulu saya belum pernah mengenal itu. Yang saya tahu di dalam psikologi itu ada yang namanya trait, ciri sifat kepribadian. Nah, di dalam psikologi, trait itu merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa beberapa aspek di dalam kepribadian kita itu sifatnya dibawa sejak lahir. Nah, ini yang saya pelajari di dalam psikologi. Nah, sehingga ketika anak saya lahir, mulai dari anak sulung, anak yang tengah, sampai dengan anak saya yang ketiga, saya itu masih berpedoman melulu pada trait secara ilmu barat,
Kira-kira begitu. Nah, menurut teori trait ini bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu membawa DNA, kira-kira begitu. DNA itu diturunkan dari orang tuanya. Tetapi isi DNA setiap manusia bisa jadi bukan DNA langsung yang diturunkan oleh orang tua, bisa jadi tuh isinya adalah dari eyangnya, eyang buyut, kira-kira begitu. Jadi mengapa kadang-kadang beberapa ciri sifat anak kita itu berbeda dengan kita juga. Tetapi ini mungkin membawa dari eyang buyutnya, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu waktu itu saya berpedoman bahwa punya anak itu tidak asal mengarahkan, nggak ada hukum umumnya, saya harus tahu trait, ciri sifat yang dibawa sejak lahir dari anak saya itu apa. Jadi dulu itu pedoman saya masih ini. Nah, di dalam psikologi, trait itu dikelompokkan menjadi 5 besar. Ya, itu disingkatnya OCEAN supaya gampang. Nah, O itu openness to experience. Sebetulnya begitu. Apa toh ciri-cirinya? Seseorang yang O-nya tinggi itu ingin tahunya besar, kreatif, terbuka terhadap wacana, suka belajar, suka tantangan hidup. Nah, ini kalau saya padankan, Pak Adi dan rekan-rekan, di dalam temperamen dalam ajaran Buddhism itu ada yang disebut Budi Carita, ya. Kalau saya padankan, atau nanti saya akan lebih menjelaskan pakai PowerPoint yang selanjutnya, itu non-delusion. Itu kalau saya lihat padanannya itu, artinya orang ini mudah belajar. Kalau diajari itu gampang paham. Bahkan sebelum diajari, orang ini kadang-kadang mencari tahu sendiri terlebih dahulu, bisa pintar sendiri, kira-kira begitu. Nah, masalahnya sejauh mana intensitasnya bisa pintar sendiri, itu setiap orang juga berbeda. Ada yang masih harus diajari, tapi cepat pintar. Ada yang tanpa diajari, dia itu belajar sendiri, bahkan bisa menemukan kebijaksanaan sendiri, kira-kira begitu. Nah, lalu yang kedua, itu C, itu conscientiousness. Itu ciri-cirinya apa toh? Jadi memang anak ini dilahirkan itu mudah diatur, tertata, sistematis, orangnya itu tepat waktu. Dia orientasinya pada pencapaian. Jadi kalau belajar itu dia punya target. Targetnya apa? Dan anak-anak yang dilahirkan dengan C tinggi itu dapat diandalkan. Nah, kalau ini saya padankan dengan temperamen dalam ajaran Buddhism, C ini kalau tidak hati-hati itu malah dosa carita. Ini kalau saya bayangkan kenapa? Karena dia itu terganggu sekali dengan hal yang tidak teratur. Pokoknya kalau ada yang nggak sistematis sedikit itu hatingnya besar. Kecenderungan membencinya itu besar. Maka C itu bagus, tetapi bisa terjatuh pada dosa carita. Kalau memang unsur intelijennya itu tidak diasah, maka jatuhnya ke benci kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira begitu. Nah, lalu E itu extraversion. Ini ciri-cirinya orangnya santai, suka bicara, mudah bergaul, menikmati situasi sosial. Itu agak sulit dipadankan, tetapi coba saya otak-atik gadok gitu ya bahasa Jawanya. Ini mirip raga carita, ya. Jadi greedy-nya itu tinggi, serakah. Jadi kalau nggak hati-hati, dia suka menikmati segala sesuatu, lalu ya terjatuh ke relasi sosial yang menyenangkan. Nah ini menurut saya beresiko menjadi serakah. Nah, lalu A itu agreeableness, itu mirip dengan moha. Ya. Kenapa? Karena dia juga faithful, mudah percaya, toleransi, peka terhadap kebutuhan orang lain, baik hati, hangat,
ramah, mudah nurut gitu ya. Jadi nggak menyelidiki segala sesuatu, percaya saja gitu. Nah ini kalau tidak hati-hati menuju ke moha. Ini setelah saya belajar dhamma itu saya lalu oh berarti ini ada padanannya dengan temperamen. Tapi ini teori saya ya, sekali lagi Bulani, Pak Adi dan rekan-rekan. Belum ada yang mencoba mengotak-atik gadok. Ini saya sendiri begitu kira-kira. Nah lalu N itu neuroticism itu emosi yang perasaan yang tidak stabil, naik turun, mudah cemas, mudah tersinggung, mudah marah, mudah berubah suasana hatinya. Nah ini juga saya padankan dengan dosa carita. Jadi mudah nggak suka intinya. Lalu juga mudah tidak seimbang, tidak tenang, mudah terombang-ambing, mudah terbawa perasaan. Jadi kira-kira begitu. Nah dulu saya itu cara mengarahkan anak saya tuh pedomannya hanya ini. Oh, anak nomor 1 itu O-nya tinggi atau rendah, C-nya tinggi atau rendah, E-nya tinggi atau rendah, A-nya coba mengarahkan untuk menyeimbangkan ocean ini. Saya tidak ingin anak saya itu terjebak ke salah satu yang buruk. Karena ciri-ciri sifat ini, misal ya, kalau C-nya rendah, itu anak ini sulit diatur. Anak ini tidak sistematif, diberitahu itu sulit. Ya, kira-kira begitu. Nah, lalu saya waktu itu melihat anak saya C-nya tinggi atau rendah. Kalau C-nya tinggi, jangan sampai dia itu menjadi orang yang sangat kaku, obsesi kompulsi, gitu ya. Nah ini kalau dalam bahasa Buddhism jangan sampai jatuh ke dosa yang besar. Tapi kalau dia C-nya rendah, berarti kan ini males belajar ini. Kalau Bulani tidak bilang, nggak semangat gitu kan. Nah saya tidak ingin anak saya yang C-nya rendah ini tidak punya semangat untuk belajar. Maka saya harus mengarahkan. Nah sehingga tugas berat saya sebagai ibu adalah melihat kecenderungan ocean anak saya. Karena sebetulnya masing-masing dari kita punya ocean. Tetapi mana yang tinggi, mana yang rendah itu berbeda. Nah, kebetulan kok 3 anak saya ini beda benar, Bu. Jadi saya sulit ini rumusnya ini untuk setiap anak itu beda. Nah, Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Nah, kalau minggu lalu saya berbicara tentang raga carita, dosa carita, dan moha carita. Nah, setelah saya mengenal ajaran ini dari Bulani, saya itu agak mengubah cara saya mengarahkan anak gitu. Oh, ternyata bukan hanya ocean ya, gitu. Yang kira-kira pedoman yang bisa saya gunakan untuk mendampingi anak saya. Kira-kira begitu. Nah, ini saya tidak akan membahas yang 6 temperamen ini, tetapi Pak Adi mungkin bisa ke slide saya berikut ya. Nah, 6 temperamen itu sebetulnya ada padanannya gitu ya. Greed, serakah, dan non-greed. Jadi orang itu bisa dilahirkan yang dominan itu apanya? Keserakahannya atau ketidakserakahannya, ya. Lalu ketika orang itu dilahirkan, yang dominan itu adalah kebenciannya atau orang yang dominan itu tidak penuh kebencian. Apakah ketika seseorang dilahirkan itu, dia itu kebodohan, mohanya, delusinya itu besar atau tidak? Nah, ini tuh sebetulnya juga padanan dari yang tadi, slide sebelumnya, 6 temperamen, ya. Cuma ini dibahasakan secara berbeda supaya lebih gampang kita ingat, kira-kira begitu. Nah, ini tuh mirip dengan ajaran trait, teori trait. Artinya apa? Kita itu kalau dilahirkan itu membawa ciri sifat yang menonjol, kalau bahasanya di ajaran Buddhism, temperamen apa toh yang menonjol di dalam diri kita? Itu kombinasi. Nah, di psikologi, ocean 5 tadi itu juga kombinasi. Kita nggak terdiri dari O saja, openness saja gitu ya. Nggak terdiri dari C saja, tetapi
ocean ini ada di dalam diri kita, lalu kombinasinya seperti apa ketika kita dilahirkan. Nah, sama dengan yang tadi, greed, non-greed. Serakah, tidak serakah. Penuh dengan kebencian atau tidak. Penuh dengan kebodohan atau tidak bodoh. Ini juga kombinasi di dalam diri kita. Nah, ini saya lalu tercerahkan. Nah, kenapa saya tercerahkan? Dulu ketika saya ditanya Bulani ya, Bulani itu kan sering menanyakan, Bu Susan, Mbok cerita tentang anaknya. Anak Bu Susan yang nomor 1 itu gimana toh? Bulani itu sering bertanya ke saya. Lalu saya menceritakan ciri-ciri anak saya itu begini Bu, yang nomor 1. Ciri-ciri yang nomor 2 itu begini Bu. Ciri-ciri yang nomor 3 itu begini. Nah, Bulani itu tiba-tiba bisa ngomong seperti ini. Oh, saya nangkep Bu. Ciri-ciri anaknya Bu Susan yang nomor 1. Wah, ini sekarang saya konsultasi dengan psikolog handal. Psikolognya tuh sekarang Bulani gitu ya. Karena tiba-tiba Bulani itu menganalisis kepribadian anak saya, tapi nggak pakai ilmu psikologi. Bulani nganalisisnya pakai temperamen. Yang itu saya takjub gitu. Oh gitu ya. Nah, bagaimana itu Pak Adi bisa ke slide selanjutnya. Nah, ada berbagai macam kombinasi. Tetapi ini yang saya tunjukkan, ini adalah kombinasi anak saya. Menurut penjelasan Bulani ya. Jadi sekali lagi nih psikolognya Bulani, hasil analisisnya Bulani itu saya ingat-ingat tentang anak saya. Dan saya mendapat pencerahan. Ternyata ketiga anak saya itu, kalau istilahnya dalam ilmu trade itu punya DNA yang saya wariskan dan suami saya wariskan. Kira-kira begitu. Tapi kalau menurut ajaran Buddhism di dalam temperamen, anak saya itu membawa karma masing-masing sebagai penghasil kelahiran mereka kembali. Nah, padanannya itu. Jadi kalau di psikologi itu disebut DNA yang diturunkan ke anak. Tapi kalau dalam temperamen, teorinya itu mengatakan masing-masing anak saya itu membawa karma masa lalunya, sehingga ketika dia lahir kembali itu punya temperamen tertentu. Nah, pengalaman anak saya di masa lalu, nah itu yang harus cari tahu ya, sebetulnya anak-anak saya yang dilahirkan itu. Atau kalau saya dilahirkan dengan ciri-ciri temperamen tertentu, sayalah yang harus mencari karma masa lalu saya. Perbuatan-perbuatan saya di masa lalu itu apa? Sehingga ketika saya lahir, saya itu punya temperamen tertentu. Nah, ini kan menarik sekali. Saya belum pernah mendengar penjelasan ini. Ya, sehingga ini menambah wawasan saya untuk bagaimana mengarahkan anak saya, bukan sekedar, nak, kamu itu sudah punya DNA ini ya, jadi kamu sekarang harus mengembangkan dengan cara ini. Bukan sekedar itu, tetapi saya sekarang bisa lebih mengarahkan ke anak saya gini, karena kamu punya temperamen ini, jangan-jangan buah karmamu sekarang ini itu hasil karma masa lalumu. Jangan-jangan di masa lalu kamu tuh pernah berbuat yang tidak baik. Atau sudah berbuat baik, itu yang harus kamu cari. Sehingga yang tidak baik itu sekarang tidak kamu ulangi di dalam kehidupan sekarang ini. Dan yang sudah baik kamu lakukan di masa lalu, itu harus kamu perbaiki, tingkatkan terus-menerus di masa sekarang. Nah, jadi sekarang ini saya ngajari anak saya itu bukan hanya kilo DNA-mu gitu. Nggak hanya itu. Tetapi lebih ke sebetulnya karmamu itu dulu seperti apa, sekarang kamu harus lebih baik. Nah, ini yang bisa saya ajarkan ke anak saya sekarang. Nah, anak saya itu kayaknya 3 ini punya temperamen yang beda. Ya. Ada anak saya itu yang temperamennya adalah tidak serakah, tetapi penuh kebencian, tetapi tidak delusi. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah anak saya ini lahir tanpa kecenderungan serakah.
Jadi dia itu gampang banget untuk tidak pelit. Gampang banget untuk berbagi. Ya. Lalu kalau diberitahu itu cepat paham. Nah, tetapi dia memiliki kebencian atau gampang marah. Nah, ini anak saya yang satu itu begitu. Nah, saya lihat mungkin ya Bulani, tetapi ini saya juga bisa salah. Mungkin anak saya yang kebetulan sionya Leo itu memang punya temperamen yang mudah marah. Tetapi dia itu cepat paham kalau diberitahu. Jadi kalau orang tua memberitahu, bahkan tadi ya kalau kita lihat dari sharingnya anak saya, dari contoh yang dilakukan orang tua dia bisa mengambil makna. Nah itu artinya meskipun mudah marah, tetapi dia cepat paham apa itu perbuatan baik tanpa harus dimarahi sebetulnya. Tanpa harus diberitahu, tetapi nampaknya dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, itu dia paham apa toh yang dimaksud dengan welas asih. Kalau kita lihat tadi. Lalu yang berikutnya, dia itu nampaknya juga tidak serakah. Nah, jadi kalau saya lihat, jadi anak saya itu meskipun gampang marah gitu ya tadi, tetapi cepat paham dan nggak punya kecenderungan serakah untuk tidak pelit berbagi, intinya itu. Maka kalau tadi kita lihat sharingnya, tanpa harus diberitahu oleh orang tua, dia mudah memahami dari perbuatan yang dilakukan. Nah ini yang saya lihat. Lalu dua anak saya yang lain itu nampaknya punya temperamen yang berbeda. Nah yang satunya itu nampaknya punya kecenderungan untuk serakah ya. Jadi semacam mudah iri. Jadi kalau misalnya saya memberikan ke anak saya yang lain itu ngomel gitu. Kok saya nggak gini, kok saya nggak gitu. Wah ini berarti kan kecenderungan serakahnya tinggi. Juga gampang marah gitu. Jadi kalau nggak seperti yang diinginkan itu marah, iri hati marah. Tetapi dia sangat cepat paham menurut saya. Ya, nah, ini yang dulu Bulani mengatakan berarti yang harus diarahkan ininya Bu. Dia itu sebetulnya cepat paham. Bahkan dia itu tanpa diajari, tanpa melihat loh, kalau anak saya yang ini, itu dia ngerti sendiri. Itu yang saya ceritakan ke Bulani, lalu Bulani bilang, berarti untuk anak ibu yang ini Bu, itu yang harus diperhatikan tuh keserakahan sama kebenciannya. Jadi dia itu beruntung dilahirkan sebagai manusia yang cerdas. Untuk belajar kebajikan itu cepat. Karena anak saya yang ini tipikalnya dari lahir gak usah diatur, dia teratur sendiri. Gak usah disuruh belajar, dia belajar sendiri. Bahkan ketika orang tuanya nyindir anaknya yang lain, dia itu yang merasa tersindir. Sebetulnya bukan dia yang saya maksud, tetapi dia dengan cepat memperbaiki perbuatannya yang sebetulnya menurut saya sedang tidak memarahi dia. Tetapi tanpa dimarahi itu dia bisa melihat dari cara saya itu menasihati anak-anak saya yang lain. Lalu dia berusaha tidak melakukan itu. Tetapi dia itu gampang iri. Lalu gampang juga benci gitu. Jadi kalau nggak sesuai keinginannya tuh marah-marah gitu. Nah, lalu Bulani bilang, Bu, kui berarti ya Bu, itu dipertahankan Bu kebijaksanaan dia. Karena kayaknya dia tuh dilahirkan itu dengan potensi mudah bijaksana. Hanya keserakahan sama kebenciannya bisa mengganggu. Ini yang Bulani bilang. Nah lalu Bulani bilang lah, anak saya yang itu, yang cepat paham, tetapi juga gampang marah Bu. Itu luwih gampang Bu. Dia itu hanya tinggal diolah kemarahannya. Tetapi dia tidak punya keserakahan dan cepat paham. Nah ini Bulani bilang seperti itu. Lalu saya, oh gitu ya. Jadi saya tidak hanya berpatokan pada Ocean tadi. Oh berarti cara mengarahkan anak saya begitu. Nah anak saya yang satunya lagi Bapak Ibu sekalian, itu dia nggak serakah. Nggak punya iri hati. Sama sekali nggak. Lombok barangnya mau diambil siapapun diberikan. Ini lebih tidak iri hati dibandingkan yang satu tadi ya. Blas, nggak punya iri hati gitu ya.
tidak benci siapapun, mbok disakiti itu nggak pernah dendam, ini yang satu. Tapi mohanya luar biasa. Ya. Kalau diberitahu itu yo gitu, diulangi lagi gitu. Sudah jatuh yo balen-baleni gitu. Mengulang lagi perbuatan yang sebetulnya dia sudah ketanggor bahasa Jawanya. Tidak juga belajar dari kesalahan. Nah, Bulani bilang gini, Bu, berarti anak ibu yang itu sifat baik hatinya itu tinggi, Bu. Itu yang harus ibu pelihara. Bu Susan jangan marah-marah terus, nanti dia jadi pembenci. Karena Bu Susan memarahi mohanya gitu. Orang yang dimarahi mohanya bisa juga jadi penuh kebencian karena jengkel. Bulani bilang gitu. Mohanya Bu yang dimarahkan, yang diarahkan, jangan dimarahi. Dan dia kan nggak serakah Bu, nggak iri hati. Nah, berarti Bu Susan itu harus terus-menerus nempelin dia pada hal kebajikan. Jangan sampai bodoh. Nah, ini yang diajarkan Bulani ke saya. Saya itu sampai terlongok-longok. Oh, itu ya. Jadi anak saya itu 3 itu punya temperamen yang berbeda. Lalu sejak saat itu, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengarahkan anak saya itu memperkuat bawaan temperamen dia yang bagus. Misal nih, yang cepat paham, semakin saya kuatkan. Lalu kecenderungan tidak serakah, itu semakin saya kuatkan. Nah, gampang marahnya ini yang perlu saya tempel terus-menerus. Jadi yang tidak mudah serakah dan cepat paham itu nggak begitu saya tempel, tapi saya sirami. Nah, pemarahnya ini yang perlu saya tempel. Ini PR saya buat anak saya yang itu, gitu kan. Lalu anak saya yang lain, karena dia itu serakah dan gampang marah, tapi cepat paham, maka cepat pahamnya ini saya kuatkan. Tapi untuk keserakahan dan kebenciannya ini yang saya tempel. Saya terus nempel di situ gitu ya. Nah, yang ketiga ini jenisnya adalah serakah. Tanpa kecenderungan serakah, berarti saya ayem karena dia nggak mungkin iri hati, nggak mungkin berbuat jahat karena dia iri gitu ya. Lalu juga tidak pemarah, dia cukup baik hati, ringan tangan, apapun kalau diminta diberikan. Tapi celakanya kalau tidak bijaksana, ya toh, ini mohanya besar, dia juga bisa melakukan hal-hal buruk karena dia tidak paham. Nah, ini kan celaka juga, nanti terlempar kembali dengan temperamen yang mungkin mirip atau lebih parah. Nah, ini yang menjadi PR saya, sehingga sekarang kalau saya mengarahkan anak saya tidak hanya berpedoman pada ocean, tetapi lebih melihat hal-hal ini. Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Nah, lalu saya itu belajar juga dari Bulani gitu ya. Kalau orang itu faith atau keserakahannya itu sudah tinggi, itu akan semakin beresiko kalau dia punya banyak keuntungan dalam hidup. Semakin dia hoki, itu resikonya itu keserakahannya itu akan semakin tinggi, ya. Maka sejak saat itu saya selalu mengatakan pada anak saya, jangan gembira dengan hoki. Hati-hati dengan keberuntungan. Karena dengan keberuntungan yang banyak, mungkin kamu akan semakin serakah. Karena merasa enak, pengen punya hoki yang lebih besar gitu ya. Maka kalau tadi Leonie mengatakan, kalau saya lulus ujian, padahal konon kabarnya di prodi saya itu lulus ujian itu sulit. Dan saya ini bukan anak yang cemerlang dibandingkan teman-teman sekelompok saya. Kok saya itu lulus tanpa revisi? Ini kan hokinya besar. Lalu saya bilang ke Leonie, ayo Leonie tanam karma baik. Karena hari ini mama sama kamu tuh panennya besar sekali dengan hoki ini. Maka Leonie harus berbuat baik. Jadi begitu lulus, itu yang saya katakan. Saya tidak ngomong, selamat ya nak, wah kamu pinter, kamu ciamik gitu. Saya nggak ngomong gitu. Tapi saya bilang, kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Dan ingat,
Kalau kamu merasa ini hokimu, berarti kita hari ini menuai buah karma baik. Maka kita harus menanam kembali karma baik supaya buahnya itu di kemudian hari juga baik. Nah, ini ucapan selamat yang aneh mungkin ya bagi anak-anak mungkin yo jengkel. Ucapan selamat toh koyo ngono gitu. Biasanya kalau anaknya lulus tanpa revisi, mama papa itu langsung ciamik terus difoto, diposting di WA, update status, wah anak saya ciamik tanpa revisi gitu. Tapi bagi saya itu nanti keserakahannya tinggi kalau saya upload. Maka waktu itu saya bilang ke Bulani aja beberapa minggu sesudah saya lulus gitu. Dan itu momennya juga kebetulan aja ngomongin tentang hoki. Jadi tidak tiba-tiba saya, Bulani anak saya lulus, foto bawa bukumu loh Bu, enggak. Gitu ya. Dan ketika saya memfoto itu dengan membawa buku pemberian Bulani, tujuan saya bukan saya berikan Bulani. Tujuannya adalah anak saya supaya berbuat baik. Tetapi waktu itu tanpa sengaja kita bicara hoki, lalu saya bilang, oh ya Bu, anak saya baru dapat hoki. Terus saya kirim foto itu ke Bulani. Nah, intinya adalah saya ingin mengajarkan ke anak saya, jangan terlalu gembira dengan hoki. Hoki itu perlu disyukuri, tetapi apa yang perlu dilakukan adalah saya jangan serakah dengan hoki, tetapi saya harus berbuat baik. Nah, Pak Adi ke berikutnya. Nah, lalu anak saya itu saya upayakan supaya kepinterannya, jadi kan anak saya tadi yang 2 itu pinter ya Bu sebetulnya, jangan sampai pinternya itu membuahkan kebencian. Lalu saya mengatakan, berbuatlah baik terus-menerus supaya pengetahuan kepandaianmu itu menjadi kebijaksanaan. Bukan kepandaian secara akademis, saya bilang. Kalau kamu tidak berbuat baik, maka kepandaianmu itu akan berbuah jadi dosa besar. Dalam hal ini dosa itu adalah penuh kebencian, bisa jadi moha karena sombong, merasa paling pandai. Maka anak saya itu bilang gini, wes memang raono sik luweh pinter dari mamah gitu. Itu pasti. Anaknya pinter wae tetap dinasehati. Hati-hati dengan kepinteran. Berarti tuh mama saya itu iri hati toh. Wah, anak saya yang paling pinter itu bisa membalikkan kata-kata saya seperti itu loh Bu. Berarti mama itu iri hati. Gak pengen anaknya lebih pinter dari mamahnya. Oh, itu anak saya yang paling pinter itu bisa ngomong itu Bu. Saya bilang, ya ampun nak, ini loh yang saya khawatirkan gitu. Kalau kamu tidak pernah berbuat baik, kepintaran itu nanti kalau dewasa itu lebih mengerikan dari saat yang baru saja kamu omongkan gitu. Kamu bisa membalikkan omongan orang dan orang itu bisa, wah iya ya dia pinter ya, takluk gitu. Padahal kamu nggak bijaksana. Tapi bisa membuat orang kagum padamu sementara kamu tuh nggak bijaksana. Nah itu kamu lebih membuat orang itu moha. Saya bilang gitu ke anak saya. Nah, ini yang selalu saya ingatkan. Jadi saya itu memang kalau di rumah itu paling dicaci maki Bu sama anak-anak saya. Karena cara mengucapkan selamatnya nggak lazim. Anak pinter ya nggak saya banggakan, tetapi malah saya nasihati itu memang saya itu kadang-kadang ya merasa psikolog bukan ya saya itu. Karena menurut ilmu psikologi, anak itu harus di-reward, diberi penguatan supaya dia semakin pinter gitu. Itu ilmu psikologi gitu. Kok aku nggak kayak psikolog ya? Itu kadang-kadang saya tuh ya refleksi kayak gitu. Kadang merasa bersalah gitu. Tapi saya meyakini saya nggak ingin buat anak saya yang sebetulnya pinter jadi moha. Itu yang tidak saya inginkan. Dan anak saya itu yang serakah dengan hoki itu semakin serakah. Atau anak saya yang dulunya tidak serakah dengan hoki itu balik jadi serakah. Nah itu yang tidak saya inginkan. Nah Pak Adi di slide berikutnya. Nah sehingga untuk anak saya tadi yang delusinya tinggi, tadi kan ada tuh anak saya yang mohanya tinggi, wah itu PR besar buat saya itu Bu Lani. Artinya
bagaimana saya itu selalu mengarahkan dia supaya dia itu tidak terjebak pada buah-buah pikir yang mengarahkan dia pada kebodohan yang semakin dalam. Jadi kalau dia tuh kan spekulatif gitu loh, Bu. Kadang-kadang tuh ambil kesimpulan tuh enak saja gitu. Wah ya toh kan kalau begini toh mah, artinya kita tidak perlu berusaha. Dengan begini tuh kita bisa sukses. Wah ini ketoknya pinter ya Bu. Tapi kok yang diomongkan ini adalah kesesatan pikir. Gak ada orang tidak berusaha itu sukses. Tapi itu dia itu kan kadang-kadang melihat contoh-contoh instan keberhasilan di media sosial ya. Banyak orang yang tiba-tiba jadi artis melalui apa ya, snapgram itu ya, selebgram, selebritis yang melalui Instagram itu Bu. Nah, yang dilihat tuh itu. Jadi orang itu nggak usah berusaha. Ternyata selebgram itu, selebritis media sosial, nggak usah jadi artis, penghasilannya banyak itu Bu. Kalau iklannya banyak masuk, entah kontennya itu bohong atau kontennya itu kebaikan, itu nggak penting. Yang penting laris. Nah, celakanya Bu, selebgram yang laris, itu kontennya tuh biasanya penuh manipulasi dan kebohongan. Yang laris itu. Nah, kalau anak saya itu spekulasinya itu mengerikan, Bu. Nah, ini yang harus saya tempel terus. Bukan begitu cara hidup sukses. Sukses itu ada macam-macam pengertiannya. Bagi Mama, saya selalu bilang, sukses itu bukan karena kamu itu ngetop, kamu itu kaya. Kesuksesan hidup itu bukan itu. Nah, ini dia itu mohanya besar toh Bu, lak yo ora mudeng nek takjak omong dawa. Semakin bosan dengan omongan saya terus pergi biasanya Bu. Wes, kalau dia mulai pergi itu berarti pusing sekali dengan kata-kata saya. Maka lalu saya biasanya setir cara lain. Ya, jadi saya nggak memberi nasihat dengan cara begitu. Biasanya saya ambil contoh-contoh orang-orang yang tidak berusaha lalu sukses, tetapi sebetulnya apa itu saya pakai pakai autobiografi atau biografinya orang. Itu yang saya tunjukkan ke dia. Karena kalau diberitahu pusing terus pergi Bu. Malah mohanya semakin tinggi karena ramudeng gitu. Nah, lalu saya merasa wah jadi orang tua itu ternyata nggak mudah. Karena ternyata 3 anak saya cara mengarahkannya harus sangat berbeda. Nah, ini PR besar saya. Nah, lalu Pak Adi, yang menarik, ini saya nggak akan menceritakan simbolik, subsimbolik, nonverbal, apa pusing ini nanti kalau kita bicara ini. Hanya saya mau mengatakan begini, dalam sharingnya anak saya tadi, yang dia lihat itu adalah apa yang kami lakukan. Itu yang mau saya katakan. Nah, manusia itu di dalam memproses informasi itu ada 3 cara. Nonverbal itu melihat ekspresi orang. Jadi anak-anak itu melihat ekspresi orang tua. Meskipun orang tuanya bilang, nah aku cinta padamu, nek wajahnya kereng. Cara ngomongnya itu pemarah, anak itu yang ditangkap itu rasa marahnya. Bukan kata-kata orang tua yang mengatakan, nah aku itu penuh welas asih. Ya, nonverbal itu adalah ekspresi yang disampaikan orang tua dan itu bisa diamati. Nah, cara lain anak menangkap pesan itu melalui subsimbolik. Nah, ini yang lebih sulit. Jadi, tidak ditangkap melalui ekspresi verbal, tetapi anak menangkap melalui energi yang dipancarkan orang tua. Ini lebih halus. Yang ketiga, verbal. Itu yang dikatakan oleh orang tua, jelas. Nah, dari sharing anak saya tadi, saya sadar berarti yang lebih ngefek itu bukan kecerewetan saya. Yang lebih ngefek itu bukan kata-kata pinter saya ini loh sebagai psikolog. Nyatanya anak saya tadi yang mohat semakin dinasihati pergi yuk. Ya toh, anak saya yang pinter tadi dinasihati iso balekke. Ya toh, saya genten dinasihati sama anak saya. Berarti mama iri hati. Gak suka anaknya pinter. Wah iki. Berarti verbal saya itu kurang berhasil. Karena anak saya yang moha, tak nasihati verbal, tambah mumet, pergi. Anak saya yang pinter, semakin saya nasihati verbal, balik kene pinter banget gitu. Nah, ternyata dari sharing anak saya tadi, saya itu sadar
oh yang ditangkap itu lebih banyak ekspresi kami. Baik yang ekspresi bisa diamati maupun energi yang kami pancarkan. Ini semakin membuat saya, sharing anak saya itu membuat saya, oh jadi orang tua kuwi sing penting memang sayalah, kamilah yang harus berbuat baik. Jangan omong, tapi berbuat baiklah karena itulah yang lebih masuk ke dalam budi, pikiran, dan perasaan mereka. Ini sharing ini tuh membuat saya insight gitu Bulani. Oh ternyata dari sharingnya Leoni tadi, bukan nasihatku tuh Bu yang mandi coba. Cara saya tadi malah ngomong toh memang saya itu megahi, cerewet, bawel itu enggak sharingnya gitu kan Bu. Tapi dari yang dilakukan mama saya, dilakukan papa saya tahu apa maknanya meskipun saya ramudeng. Saya tuh ramudeng ajaran agama Buddha iki apa Buddhism ramudeng. Mamahku yo cerewet banget ngomong welas asih itu aku ramudeng. Tapi dari apa yang dilakukan dan yang saya alami, dia tadi kan mengalami hoki, Bu. Dia baru mudeng. Meskipun nek ditanya disuruh mendefinisikan apa itu budi carita, ramudeng. Apa itu ajaran Dhamma, tetapi yang saya lihat itulah yang menggerakkan saya untuk tidak mudah marah. Tadi kan, Bu. Apa yang menggerakkan anak saya tidak mudah marah? Bukan kata-kata kami. Bukan nasihat kami, Bu. Tapi apa yang kami lakukan, itulah yang ditangkap oleh anak saya. Lalu anak saya tadi yang dulu katanya dia sendiri pemarah, jadi tidak mudah marah. Yang dia itu belum mudeng berbuat baik apa. Setelah melihat kami, dia menjadi lebih entrengan, lebih mudah diajak untuk berbuat baik. Nah, Pak Adi di slide terakhir. Nah, dari sharing anak saya tadi Bulani, saya itu semakin sadar ketika saya atau kami sebagai orang tua punya energi kebaikan dan welas asih yang kami lakukan, maka orang di sekitar kita, dalam hal ini anak saya Bu, akan lebih digerakkan oleh cara kita sebagai orang tua menjalani hidup. Itu loh Bu mencerahkan saya sharing anak saya tadi. Artinya saya harus mengurangi bawel, cerewet, galaknya. Karena itu lebih tidak mujarab dibandingkan kalau kami memberi contoh dengan sungguh-sungguh, dengan tulus untuk berbuat baik. Bahkan kalau dari sharing anak saya, kok dia tidak merasa tercerahkan dari kuliah saya yang hebat Bu, ya toh? Tidak tercerahkan dari PowerPoint saya yang hebat. Apa yang membuat anak saya tergerak adalah hal-hal kecil yang saya lakukan, hal-hal kecil yang kami lakukan, orang tua saya dan suami saya, yang itu mungkin bagi kami dulu, kami rasa tidak ada efek yang dahsyat. Lah cuman menolong pedagang nih efek dahsyatnya apa toh? Ada orang nggak laku kita beli, yoki hal biasa kan. Bahkan kami itu mungkin tidak sadar bahwa kalau melakukan hal-hal kecil yang baik tanpa saya itu bisa memberi kuliah yang dahsyat ini, itu lebih menggerakkan anak saya. Maka Bu, dari sharing anak saya tadi, saya semakin tergerakkan untuk kami sebagai orang tua, itu seharusnya memberi contoh perbuatan baik yang tulus, bukan dibuat-buat. Nah ini yang menurut saya lebih menguatkan saya, memberi contoh dari hal-hal kecil yang dulu pikir saya ya Bu, kuliah psikologi S3 nanti jadi profesor, kuwi rasah berbuat kecil-kecil, ngei nasihat, ngei seminar, anaknya diikutkan di kelas saya, sit in, mesti anakku hebat. Kok ora ya? Ternyata anak saya tadi mengatakan bawel, cerewet. Anak saya yang lain mengatakan mamah kuwi ra gelem dikalahke kepinterane. Kok ngono ya? Ternyata bukan itu loh sebetulnya yang lebih menggerakkan anak-anak. Ilmu psikologi pun ternyata bicara hal yang sama dari sains. Nah Pak Adi, slide saya yang terakhir adalah, maka saya semakin sadar
saya sebagai orang tua dan suami saya sebagai orang tua juga, kami sebagai orang tua harus melakukan hal-hal kecil yang itu lebih berefek. Satu, kami harus dengan tulus berbuat baik dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap kami tarik nafas. Ini yang menyadarkan saya, Bu. Kami sebagai orang tua harus memberi teladan dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Kami sebagai orang tua harus entengan dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kami. Dan kami sebagai orang tua harus semangat belajar, semangat memperbaiki hidup supaya anak-anak kami menangkap energi semangat kami. Itu pencerahan yang saya dapatkan dari sharing, Bu. Nah, Pak Adi tolong kembali ke slide awal saya, slide pertama. Saya akan tunjukkan buku ini lagi, betul, yang gambar Leoni, Pak Adi. Nah, saya tunjukkan buku ini sambil mengutip, Bu, dialog dalam film Korea. Waduh, diam-diam begini saya itu memang suka nonton film. Judulnya adalah Sung Kyun Kwan Scandal, ya, skandal Sung Kyun Kwan. Judulnya itu, Bu. Dalam buku itu ada seorang anak yang ngomong begini. Ayah saya itu memang memberikan saya kehidupan. Tetapi yang mulia rajalah yang memberikan saya tujuan saya untuk hidup. Nah, dari dialog itu, Bu, saya semakin disadarkan. Hai para orang tua, jangan hanya merasa bangga karena kita sudah memberikan kehidupan. Tapi jangan sampai anak saya itu tidak merasa bahwa orang tua juga memberikan bekal yang baik, tujuan untuk hidup dia. Maka, Bu, mengapa Leoni itu saya minta membawa buku itu di dalam fotonya? Karena saya sebagai orang tua tidak akan berhenti bangga karena sayalah sebagai ibu yang melahirkan dan mengandung mereka 9 bulan. Tetapi saya ingin anak saya kelak juga ngomong begini, Bu. Ayah dan ibu saya tidak hanya memberikan saya kehidupan, tetapi ayah dan ibu saya juga memberikan contoh bagaimana mencapai tujuan hidup yang benar melalui pandangan dan perbuatan benar. Terima kasih, Bu Lani. Semoga semua makhluk berbahagia. Luar biasa, Bu. Tapi itu kurang ya, Bu ya. Kok anaknya cuma 3 ya? Harusnya 300 gitu, jadi lebih bagus. Tapi semoga Ibu Bapak Saudara-saudara hari ini kita tercerahkan untuk melihat alangkah banyak yang bisa kita lakukan mumpung kita masih hidup. Kalau kita sebagai orang tua ya semoga kita bertambah baik sebagai orang tua. Kita sebagai anak semoga kita ya bertambah baik sebagai anak. Dan jangan lupa bahwa begitu kita lahir kita punya gawan bayi ya, bawaan bayi seperti yang tadi dikatakan. Jadi kalau kita mau mati ini sebenarnya harus benar-benar kita pastikan kita pesangon kita untuk nanti lahir itu sudah jauh lebih bagus sehingga kalau bisa kita selalu mengarah cenderung jatuh pada bukan loba dosa moha tapi sudah jatuh pada aloba, dosa, moha. Sedikit demi sedikit tambah baik ke arah bukan loba dosa moha. Dengan cara demikian tidak sia-sia kita terlahir sebagai manusia. Thank you, Bu, seperti biasa. Terima kasih juga untuk perhatian Ibu Bapak Saudara-saudara. Mari kita terus berjuang supaya kita suatu ketika mencapai pembebasan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.